Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidul qahar alladzi khalaqa an-nujuma wasy-syamsa wal qamara wa ikhtilafal laili wan nahar wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Wa ba'du, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Awalan ayyuna nashkurullah ta'ala azza wa jalla alladzi qad wahabana ni'aman katsiratan allati la tuhsa wa la tu'ad. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepadanya lah kita memuji dan meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada satupun baginya yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan ada baginya yang memberikan petunjuk. Ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya di sini akan mengupas ringkas tentang tafsir dari surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab yang ini adalah surat ke-111 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Ahzab karena surat ini membicarakan tentang Abu Lahab yang suka menyakiti Rasulullah SAW dan balasan baginya berupa neraka yang apinya bergejolak yang disebut dengan Al-Ahzab. Kata Lahab yang merupakan azab bagi Abu Lahab disebutkan di ayat ketiga. Asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa mengumpulkan orang-orang Quraisy lalu menyeru mereka, "Ara'aitum law akhbartukum anna al-aduwwa yusabbihukum aw yumassikum ama kuntum tusaddiquni?" Yang artinya, bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang di pagi hari atau petang hari, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, kami percaya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Yang artinya, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Tiba-tiba Abu Lahab menyela perkataan Rasulullah SAW, tabbal laka alihada, celakalah kamu ini, karena inikah kamu mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa, hingga akhir surat. Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib sebenarnya masih paman Rasulullah SAW. Namun orang yang memiliki nama kunyah Abu Taibah itu adalah orang yang paling sengit menyakiti Rasulullah SAW. Orang yang memiliki julukan atau lakab Abu Lahab karena wajahnya mengkilap, ini sering mengikuti Rasulullah SAW dari belakang lalu mendustakan beliau. Ia mempengaruhi orang-orang yang menolak dakwah beliau. Imam Ahmad meriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW sedang mendakwai orang-orang umat Islam. Dari belakang ada laki-laki berwajah cerah, bermata juling dan rambutnya berkepang yang tidak lain adalah Abu Lahab. Dia mengatakan sesungguhnya dia adalah pemeluk agama baru lagi berdusta. Surat Al-Ahzab ini merupakan ancaman balasan dari Allah untuk Abu Lahab dan istrinya yang juga tak kalah sengit menyakiti Rasulullah SAW, bahwa kelak Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka dengan siksa yang sangat pedih. Oleh karena itu, al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mendapat ibrah bahwa kita harus senantiasa mengikuti dan mencintai ajaran Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan langsung membahas kepada tafsir surat Al-Ahzab. Langsung saja ke ayat pertama, yaitu tabbat yada abi lahabin wa tab, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kata tabbat atau tabba terdiri dari 2 huruf, yaitu ta dan ba. Penggabungan 2 huruf ini manapun yang didahulukan mengandung arti keputusan atau kepastian yang pada umumnya berakhir dengan kebinasaan. Yada artinya adalah kedua tangan. Namun yang binasa dari Abu Lahab bukan hanya tangannya,
namun keseluruhan dari dirinya. Ini adalah bentuk majazi. Awalnya ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya cerah atau mengkilap. Namun kata Lahab juga berarti kobaran api yang menyala dan sudah tak memiliki asap lagi. Setelah Rasulullah SAW diutus dan dia menyakiti beliau, nama Lahab mengisyaratkan bahwa ia akan dibakar api bergejolak di neraka kelak. Ada juga yang berpendapat nama Abu Lahab mengisyaratkan bahwa gejolak api selalu menyertainya, yakni api permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Katsir, ayat pertama surat Al-Lahab ini menunjukkan bahwa Abu Lahab celaka telah nyata, merugi dan binasa. Kebinasan Abu Lahab di dunia bisa disaksikan orang-orang yang melihat kematiannya. Setelah perang Badar, Abu Lahab ditimpa penyakit lepra hingga akhirnya meninggal dunia. Teman-temannya tidak ada yang mau menguburkannya karena takut kalau menyentuhnya akan tertular penyakit tersebut. Hingga 3 hari jasadnya dibiarkan. Pada akhirnya digalilah lubang di bawah tempat tidurnya dan ia dijatuhkan ke lubang itu sebagai kuburnya. Ayat yang kedua yaitu ma'ana'an maluhu wa makasab, yang artinya tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Kata artinya di sini merupakan bentuk lampau atau bentuk madi, seakan-akan tidak berguna. Harta dan usahanya di masa datang sudah tidak berguna bagi Abu Lahab. Maka dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha adalah anak. Abu Lahab begitu membakar harta dan anak-anaknya. Ia pernah mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya aku di hari kiamat telah akan menembus diriku dan azab dengan harta dan anak-anakku. Apa yang dikatakan Abu Lahab hanyalah anak-anaknya saja. Harta dan anak-anak serta apa yang dia usahakan setelah turunnya ayat ini sama sekali tidak bermanfaat baginya. Sama sekali tidak akan bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Ayat yang ketiga, sayaflana mudzatalahab, yang artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kata Lahab, ini artinya kobaran api yang menyala dan sudah tidak memiliki asap lagi, dan dengan itulah Abu Lahab akan diazab. Ayat ini menjelaskan kebinasaan yang akan dialami Abu Lahab di akhirat kelak, bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menurut Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa hebatnya itu dan sangat membakar. Surat Al-Lahab ayat keempat, wa imra'atuhu hammalatal khatab, yang artinya dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwah binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan dari Abu Sufyan. Seperti suaminya, Ummu Jamil juga sangat sengit menyakiti Rasulullah SAW. Ia disebut di dalam Al-Quran sebagai hammalatal hatab, yang artinya adalah pembawa kayu bakar. Ia pernah meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Kalimat hammalatal hatab juga berarti pembawa isu dan fitnah. Ummu Jamil suka mengejek Rasulullah SAW sebagai orang fakir. Ayat yang kelima, yakni fi jidha hablum min masad, yang artinya yang dilihatnya ada tali dari sabut. Kata jid artinya adalah leher. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan keindahan leher wanita yang dihiasi dengan kalung. Kata masad adalah sejenis tali yang berasal dari pohon al-masad yang tumbuh di Yaman yang dikenal sangat kuat. Masad juga berarti tali yang terbuat dari sabut. Ayat ini seakan-akan menggambarkan betapa hinanya dia. Bagian tubuh yang seharusnya indah justru terjerat dengan tali yang terbuat dari sabut. Ibnu Jarir menuturkan, istri Abu Lahab memiliki sebuah kalung yang mewah, sangat mahal. Ia mengatakan, sesungguhnya aku akan menjual kalung ini untuk biaya memusuhi Muhammad SAW. Maka Allah menghukumnya dengan tali dari api neraka yang digalungkan pada lehernya. Ketika menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan bahwa maknanya adalah pasung leher yang terbuat dari besi. Surat ini menunjukkan betapa luar biasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran dan Rasulullah SAW selalu benar meskipun Abu Lahab mendustakannya. Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam, ia mungkin punya amunisi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu keliru. Tapi Abu Lahab benar-benar selalu menentang Rasulullah SAW dan pada akhirnya binasa seperti firman Allah pada surat ini. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan surat Al-Lahab ini menjelaskan bentuk siksa Abu Lahab
dan istrinya Ummu Jamil serta balasan mereka berdua di dunia dan akhirat karena mengusir Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika Anda sekalian menemukan kebenaran, niscaya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saudara sekalian menemukan kesalahan, maka kesalahan itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Laknatullah azza wa jalla. Yumkin hadam ini astati an aqulakum syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.